Perkenalkan, nama saya Chris, dan kali ini saya akan melakukan sebuah praktek dengan judul Peran Tumbuhan dalam Mencegah Erosi. Untuk prosedur prakteknya sebenarnya tetap saya ambil dari buku cetak, namun karena ada sedikit penyesuaian pada alat dan bahan, maka ada juga sedikit penyesuaian atau perubahan pada tahap pengerjaannya. Di sini saya menggunakan 4 botol plastik, 1 gelas ukur, sendok semen, gunting dan cutter, printer atau meja kecil, dan terakhir kawat. Jadi pertama, 2 botol plastik kita lubangi sesuai dengan pola yang ditunjukkan dalam buku cetak. Sedikit informasi kalau ayah saya juga ikut terlibat dalam tahap pengerjaan. Untuk 2 botol lainnya, kita potong pada bagian ujungnya. 2 botol itu akan kita gunakan sebagai penampung. Lanjut, untuk pengisian botol dengan tanah, botol 1 diisi dengan tanah yang ada rumputnya, sedangkan botol kedua tidak. Dan ini hasilnya. Lanjut, di sini ada yang sedikit berubah di mana kita memasangkan kawat ke botol penampung agar dapat digantung ke printer yang seharusnya meja. Di sini kami sudah pasang posisi untuk botol yang berisi tanah, botol 1 dan botol 2 dengan botol penampung. Dan ini video untuk hasil pengamatannya. Di sini kita bisa lihat untuk botol 2 airnya turun duluan, kemudian diikuti oleh botol 1. Tapi tetap saja untuk botol 2 aliran airnya lebih deras. Di sini kami menyiram botol 1 dan botol 2 dengan air 100 ml. Hasil yang muncul di botol penampung sebagai berikut. Dari hasil yang ada di botol penampung dapat kita simpulkan bahwa botol 1 memiliki 70 ml dan botol 2 memiliki 90 ml dengan kondisi air pada botol 1 yang keruh dan botol kedua yang keruh namun lebih pekat. Untuk sekarang kita akan lanjut ke bagian apa yang harus kamu diskusikan. Oke, untuk nomor 1, bagaimanakah kondisi kejernihan air pada botol yang terdapat tumbuhan dan botol yang berisi tanah saja? Jelaskan mengapa demikian. Pada botol 1 kita melihat bahwa kondisi airnya tidak sekeruh pada botol kedua. Hal ini disebabkan oleh peran tumbuhan yang mengikat zat-zat penyebab kekeruhan yang ada dalam air. Sedangkan pada botol 2 kita melihat bahwa air yang ditampung di botol 2 lebih keruh karena tidak adanya media penyaring pada botol 2 seperti contohnya tanaman pada botol 1, sehingga air yang mengalir pada botol 2 menghasilkan air yang lebih keruh. Lanjut di nomor 2, di antara kedua botol tersebut, manakah botol yang dapat menyerap atau menahan air lebih banyak? Jelaskan mengapa demikian. Pada tabel pengamatan terakhir kita melihat bahwa air tampungan untuk botol 1 lebih sedikit dari botol 2, yang menjadi acuan bahwa botol 1 menyerap air yang mengalir lebih banyak daripada botol 2. Mengapa botol 1 dapat menyerap air lebih banyak daripada botol 2? Karena pada botol 1 terdapat tanaman yang memiliki kemampuan menyerap air, sehingga tentunya air yang diserap lebih banyak daripada botol 2 yang sama sekali tidak memiliki tanaman. Dan nomor terakhir, nomor 3, berdasarkan aktivitas yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Dari praktek ini dapat kita simpulkan bahwa tanaman, pohon memiliki peran yang begitu penting dalam mencegah erosi atau tanah longsor. Sebagaimana kita tahu bahwa juga penebangan liar menjadi penyebab utama dari tanah longsor ini atau erosi ini. Oleh karena itu, praktek ini juga menunjukkan perbandingan yang mengacu pada kehidupan nyata. Semoga oleh praktek ini juga dapat menjadi
pertimbangan nyata bagi kita untuk menentukan langkah bagi lingkungan di sekitar kita. Sekian dulu videonya, terima kasih banyak dan sampai jumpa ke depannya. Dah.